Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat peradilan? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Baik, jumpa lagi dengan saya Afrianti di Nabelo Pura. Baik sahabat peradilan, sebelumnya kita sempat diskusi dengan seorang ibu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Meti. Dan saat ini sahabat peradilan, hadir kembali seorang narasumber, ibu yang kalem. Ya, ibu. Beliau juga dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Sukarti MS. Kita akan bincang-bincang nanti terkait dengan 7 prasyarat yang ada pada PUG itu sendiri terkait dengan pentingnya data untuk mendukung PUG itu sendiri. Begitu Ibu ya? Ya, baik sahabat peradilan, untuk lebih jelasnya kita sapa dulu beliau untuk memberikan penjelasan selanjutnya terkait dengan pentingnya data untuk mendukung PUG. Assalamualaikum Ibu, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Ibu, kita mungkin langsung saja Ibu ya, terkait dengan yang kita sudah disampaikan oleh Ibu Meti terkait PUG. Nah, saat ini kita coba untuk membedah terkait dengan data Ibu ya, pentingnya data terkait untuk mendukung PUG itu sendiri. Baik Ibu, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Tadi sebelumnya kita sudah dengarkan bersama Ibu Metia membahas soal pengarus utamaan gender dalam pembangunan, yang itu memang diinstruksikan kepada semua kementerian dan lembaga sampai ke daerah untuk melaksanakannya atau mengimplementasikannya. Nah, salah satu syarat dari 7 prasyarat untuk mengimplementasikan PUG itu tadi, salah satunya sudah disebutkan Ibu Metia sebelumnya, yaitu data terpilah. Bicara soal data terpilah, kita sebetulnya di Sulawesi Tengah ini, kalau kami pelajari situasi kemarin ketika kami melaksanakan sosialisasi yang dihadiri juga oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu, sebenarnya sudah banyak data nih tersebar di semua organisasi perangkat daerah, kemudian instansi vertikal dan lembaga terkait yang berurusan dengan perempuan dan anak. Artinya yang ruang lingkup tugas dan fungsinya itu menyangkut urusan perempuan dan anak. Sayangnya data itu belum terintegrasi. Sayangnya data-data tadi itu yang sudah ada di setiap lembaga, organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal itu belum terintegrasi, khususnya semua data yang menyangkut urusan perempuan dan anak. Padahal Presiden menginstruksikan tentang itu. Nah, jadi itulah sebabnya kami beberapa waktu lalu membentuk satu forum namanya Forum Data Terpilah Gender dan Anak. Melalui sosialisasi yang kami lakukan, harapannya adalah bagaimana kemudian di Sulawesi Tengah ini tersedia data terpilah gender dan anak untuk mendukung pembangunan yang responsif gender dan hak anak. Responsif gender berarti tadi kita sudah paham soal gender ya Bu ya, dan memenuhi hak anak. Kami berikan satu contoh. Pada saat bencana 2018 kemarin ya, 2018 itu kita kena gempa bumi, likuifaksi dan tsunami. Nah, apakah Bapak Ibu tahu bahwa data terpilah dari peristiwa itu tidak ada sampai sekarang? Ya, misalnya berapa korban yang meninggal laki-laki dan perempuan. Data terpilah itu maksudnya terpilah baik berdasarkan umur, jenis kelamin dan mungkin kewilayahan. Kita tidak punya data terpilah bencana kemarin itu. Misalnya berapa sih jumlah perempuan keseluruhan di kabupaten 4 kabupaten terdampak itu yang menjadi korban bencana dan selamat
itu juga tidak ada. Kemudian berapa anak-anak, ya kategori umur usia anak. Kalau di kami berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, seyogyanya kemarin itu di situasi bencana ada data misalnya ada berapa anak yang dilahirkan ketika itu di situasi bencana itu, kemudian bayi dan seterusnya, lansia, disabilitas apalagi. Nah, itu. Jadi karena ketiadaan data-data tersebut secara terpilah, maka penanganan dan penyelesaian persoalan-persoalan kebencanaan itu masih banyak kita temui belum tepat sasaran. Itu pasti. Nah, karena memang data terpilah kita semua tahu itu penting untuk mendukung mulai dari proses perencanaan, perencanaan penganggaran ya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana sampai mengevaluasinya. Jadi ketika kita punya data yang akurat, data yang pas, nah kita akan mudah memberikan intervensi terhadap sesuatu permasalahan. Ketika data kita tidak kuat, data kita tidak akurat, maka itu yakin penanganannya betul ada penanganan tetapi akan bias, tidak tepat sasaran dan tidak tepat tujuannya untuk apa. Iya, ya itu. Jadi pentingnya data terpilah seperti itu. Artinya memang data terpilah ini kita sadari semua pasti menyadari bahwa itu sangat diperlukan ketika kita dalam sebuah proses pembangunan bagaimana menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami berikan contoh lagi ketika di situasi bencana kemarin. Di Huntara A banyak jumlah misalnya perempuan dan anak. Di Huntara B kebanyakan bapak-bapak, ya misalnya ini ya, atau usia atau laki-laki produktif. Nah, ketika mengintervensi di Huntara A yang penuh dengan perempuan dan anak, yang diberikan adalah misalnya pakaian untuk laki-laki. Nah, ini kan tidak tepat sasaran. Padahal di situasi bencana perempuan dan anak itu sangat terdampak. Mereka dan itu pemenuhan kebutuhannya itu berbeda dengan laki-laki. Kita sudah paham tadi soal gender itu ada bahwasanya ada perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan yang itu harus dipenuhi secara seimbang dan setara. Tidak boleh kemudian yang diperhatikan laki-laki saja atau perempuan saja, berjalan seimbang. Kemudian ketika bantuan itu misalnya di Huntara A yang banyak perempuan dan anak, ternyata diberikan pakaian laki-laki, itu kan tidak tepat sasaran dan tidak akan banyak berguna, paling digunakan oleh bapak-bapak yang mungkin di Huntara itu ada sekian bapak-bapak saja, sementara yang banyak adalah perempuan dan anak. Perempuan mungkin bisa mereka butuh misalnya pampers atau pembalut ya, pampers untuk lansia, pembalut untuk misalnya yang mengalami haid atau menstruasi, termasuk perempuan termasuk remaja. Selain itu perempuan yang menyusui butuh mungkin susu untuk bayinya atau bayi itu sendiri butuh susu. Kemudian untuk bayi sendiri juga butuh pampers bayi dan makanan pendamping ASI dan seterusnya. Jadi itu intinya ketika data kita tidak akurat untuk mengintervensi pembangunan, maka insya Allah itu bisa dipastikan pembangunan yang kita laksanakan bias, bias tidak akan tepat sasaran dan bisa jadi bias gender. Iya Ibu, menarik sekali sahabat peradilan ya terkait dengan data terpilah ini. Stop pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun. Lihat, lawan, dan laporkan. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, hibah, sedekah, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
maupun tanpa sarana elektronik kepada hakim maupun aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palu. Sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Olehnya, gratifikasi dapat merusak martabat pejabat dan pegawai negeri sipil. Pengadilan Tinggi Agama Palu berkomitmen membangun integritas dengan melayani sepenuh hati dan memanjakan para pengguna layanan tanpa meminta imbalan. Laporkan kepada tim unit pengendali gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Palu apabila Anda menerima dan mengetahui adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu. Mari bersama kita wujudkan moto Pengadilan Tinggi Agama Palu, Nabelo Pura. Kemudian Ibu, solusi apa yang bisa ditempuh untuk sehingga data terpilah ini bisa didapatkan solusi? Karena Ibu tadi sempat menyinggung tidak akan bisa terlaksana PUG itu sendiri apabila data terpilah ini tidak jelas ya Bu ya, atau bias Bu ya. Silakan Ibu. Iya. Bicara soal solusi itu sendiri berarti salah satunya adalah pengarusutamaan gender itu perlu dipahami oleh semua sektor, ya, semua sektor. Jadi pemerintah perlu paham soal pengarusutamaan gender, kemudian perangkat-perangkatnya juga perlu paham, termasuk masyarakat kita juga perlu paham. Karena kalau masyarakat kita juga tidak paham soal gender, maka ketika dia mengalami persoalan-persoalan gender seperti tadi, itu mereka tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperjuangkan. Sesungguhnya kan ada haknya untuk bisa memperjuangkan hak-haknya, untuk mendapatkan haknya. Ya, jadi ketika pengarusutamaan gender itu sudah mantap di masyarakat dan semua kalangan, insya Allah tidak akan ada lagi kita temukan misalnya ada kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Ini juga salah satu persoalan gender ya Bu. Bahwasanya kita di Sulawesi Tengah ini banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan itu salah satunya berlanjut kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu. Terutama yang berurusan dengan perceraian. Karena memang berdasarkan data kami mengelola sebuah aplikasi yang dibuat oleh kementerian, itu namanya Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu data kekerasan yang ada di dalamnya adalah data-data kekerasan yang dilaporkan oleh semua yang mengalami tindak kekerasan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, berdasarkan data tersebut, yang paling banyak terjadi itu kalau tempatnya di dalam rumah tangga, berarti otomatis adalah kasus KDRT. Nah, kalau bicara soal korbannya, maka korbannya yang lebih banyak adalah perempuan dan anak, ya, ibu dan anaknya, ya, seperti itu kondisinya. Kalau ditanya lagi, kira-kira tingkat pendidikan bagaimana yang biasa mendapatkan KDRT itu? Kalau berdasarkan data kami, itu pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA. Namun ada juga beberapa dari perguruan tinggi, beberapa dari perguruan tinggi. Nah, sebagian besar itu tadi yang saya sampaikan. KDRT yang berujung yang harus juga berurusan dengan Pengadilan Tinggi Agama Palu dan mungkin pengadilan agama di kabupaten ya. Berarti data baik dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama itu apakah sudah masuk terkait dengan data terpilahnya? Ya, saya yakin sudah masuk. Saya yakin sudah masuk. Nah, cuma kan sebagian juga Bu ada yang dilaporkan ke kami, ada yang tidak. Itu persoalannya. Jadi yang sudah dilaporkan ke kami dan itu kasus KDRT pastinya sudah connect dengan Pengadilan Tinggi Agama. Yang tidak connect itu ketika misalnya masyarakat mengalami dan tidak melapor ke kami, langsung mengelapor untuk minta cerai ke Pengadilan Agama. Ya. Itu yang miss-nya nanti Bu. Makanya kami juga terkesima dengan data yang disampaikan oleh Pak Agus ketika kami melaksanakan kegiatan data terpilah ini. Menurut Pak Agus, data perempuan yang bercerai itu 4.400 kasus lebih. Nah, berarti 4.400 lebih korbannya.
itu sangat banyak ya Bu ya. Nah, kalau di data kami belum sebanyak itu, berarti itu yang kami sampaikan tadi. Ada eh, eh, perceraian, ya mungkin langsung bercerai ya, tidak lagi mengadu soal dia mengalami tindak kekerasan. Nah, jadi langsung mengadu ke pengadilan agama. Nah, itu yang mungkin tidak ada datanya di kami. Nah, itu makanya perlunya sinergi data. Ini makanya kami sangat mengapresiasi dan sangat menghargai upaya dari Pengadilan Tinggi Agama yang sebetulnya kita perlu akui bahwa koordinasi itu sebetulnya sudah terjalin ya Bapak Ibu. Buktinya kemarin waktu kami menyusun peraturan yang mengenai perlindungan anak, kami juga melibatkan dari Pengadilan Tinggi Agama Palu di tahun 2020-2021 kalau tidak sama. Kalau kala itu kami sedang menyusun draft peraturan daerahnya. Alhamdulillah sekarang sudah jadi peraturan daerahnya menjadi peraturan daerah nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Ya. Nah, kami sangat mengapresiasi Pengadilan Tinggi Agama Palu karena dari hasil diskusi kami kemarin di Hotel Jazz yang dihadiri oleh Pak Agus ini berlanjut kepada diskusi kita di podcast ini. Artinya Pengadilan Tinggi Agama begitu respon ya, begitu respon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Berarti pemahaman pengarus utamaan gender di tingkat Pengadilan Tinggi Agama Palu sudah sangat memadai. Kami sangat mengapresiasi. Iya, luar biasa. Iya, itu terkait dengan peradilan inklusif dan itu memang sekarang sedang digalakkan Bu dan terus dan itu terus mendapatkan perhatian. Baik Ibu, sahabat peradilan, semakin menarik perbincangan kita. Mungkin ada Ibu yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan data terpilah ini, sehingga nanti data itu akan menjadikan data yang memberikan apa ya Bu? Memberikan kontribusi ya kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan saya juga memberikan apresiasi Ibu ya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini. Kalau bisa tahu Ibu untuk Sulawesi Tengah terkait data terpilah ini Bu. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ketersediaan data terpilah itu masih kita ya karena masih belum memadai karena masih tersedia di instansi dan OPD masing-masing terkumpul. Kami selaku Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merasa berkewajiban mengumpulkan data-data itu. Nah, ini kaitannya dengan tadi indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender. Nah, ketika data-data itu kami kumpulkan dari semua organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, kemudian lembaga-lembaga yang terkait, harapannya persoalan-persoalan gender di Sulawesi Tengah ini tertangani dengan baik dan memang betul-betul sudah responsif gender, artinya merespon kebutuhan yang ada pada kebutuhan gender itu sendiri baik oleh perempuan maupun laki-laki dan juga anak. Nah, jadi solusinya kami saat ini sedang menyurati semua organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal termasuk kabupaten Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kota yang menjadi ujung tombak kami di sana untuk bisa mengumpulkan data terpilah gender dan anak itu termasuk dengan Pengadilan Tinggi Agama Palu. Jadi kami sudah mengirimkan surat gubernur terkait itu. Harapannya data-data itu nanti terkumpul sesuai dengan harapan dan kami sudah memberikan format-formatnya yang dibutuhkan di instansi A ini, yang kami dibutuhkan di instansi B ini sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya ya masing-masing. Ya. Harapannya insya Allah mudah-mudahan data itu segera terkumpul dan kami juga bisa mengolahnya. Ya. Baik Ibu, semoga semua satuan kerja yang dibutuhkan datanya akan memberikan responnya Ibu terkait data terpilah ini sehingga
terkait dengan PUG ini akan terselesaikan dengan baik ya Ibu ya. Amin. Amin. Ya sahabat peradilan, itu tadi tentang data terpilah. Begitu pentingnya data terpilah itu untuk memberikan kontribusi terhadap PUG itu sendiri, dan semoga semua lapisan masyarakat akan senantiasa bergegas untuk memahami tentang apa sebenarnya PUG itu, dan perlunya sosialisasi Bu yang senantiasa diberikan kepada masyarakat. Karena saya sendiri Ibu ketika masuk tentang materi ini, saya membaca, oh ternyata PUG itu ini, PPRG itu ini. Ya, jadi sosialisasi memang sangat dibutuhkan Ibu ya. Karena masyarakat awam di luar sana terkait dengan gender ini, gender saja Bu, mereka tidak tahu Bu. Apalagi PUG dan PPRG. Jadi memang perlu pemahaman dan sosialisasi yang terus-menerus Ibu ya, sehingga bisa memberikan kemajuan bagi pemberdayaan perempuan dan anak bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Baik. Mungkin ada hal Bu yang bisa disampaikan kepada sahabat peradilan dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan PUG, PPRG atau terkait dengan data terpilah ini. Silakan Ibu. Ya, selaku dinas ya, perwakilan dari dinas yang menangani isu perempuan dan anak, kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk kiranya juga membangun pemahaman gender dalam diri masing-masing, karena dengan memahami gender dengan baik, dengan tepat, kita juga dapat berkontribusi untuk mengurangi persoalan-persoalan, baik itu persoalan daerah kita sendiri, persoalan bangsa, persoalan negara, yang itu bisa memicu kekecauan di masyarakat dan bisa menyebabkan terjadinya lagi meningkatnya lagi ketimpangan gender di mana-mana. Nah, terus yang kemudian ketika masyarakat menghadapi tindak kekerasan atau hal-hal lain, persoalan-persoalan yang menyangkut perempuan dan anak, silakan menyampaikan ke pihak yang berwenang, bisa kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bisa ke kepolisian, bisa ke Pengadilan Tinggi Agama Palu, bisa ke lembaga-lembaga lainnya yang juga berkaitan atau terkait dengan urusan perempuan dan anak. Ya, karena ada hak-hak yang perlu kita perjuangkan dan itu bisa kita dapatkan kalau kita perjuangkan bersama-sama juga dengan pemerintah. Ya, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih Ibu. Ibu sudah memberikan penjelasan panjang lebar terkait data terpilah tadi untuk mendukung PUG dan PPRG itu sendiri. Semoga Ibu tetap sehat, semangat berjuang Bu untuk perempuan dan anak-anak. Semoga menjadi amal ibadah kita nanti. Baik sahabat peradilan, itu tadi bincang kita dengan Ibu Sukarti. Ya, semoga akan memberikan pemahaman lebih lagi kepada kita terkait dengan gender. Terima kasih sahabat peradilan, itu tadi yang sudah kita dengar dari narasumber kita. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabelo Pura.